B1A024-184. Saya dari kelas C. Sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan. Pertama, masa perbudakan dari zaman kuno sampai abad pertengahan. Di banyak peradaban Mesir, Romawi, Yunani, Cina, dan Nusantara, tenaga kerja diperoleh dari budak. Budak dijadikan sebagai harta kekayaan oleh majikan, bukan sebagai manusia merdeka. Masa ini juga tidak ada aturan hukum yang mengatur dan melindungi hak para pekerja. Tapi hukum di sini mengatur tentang kepemilikan budak oleh majikan. Di Nusantara dikenal juga bentuk perbudakan tradisional, misalnya budak dalam kerajaan Jawa, Sulawesi, Bali, dan Maluku. Hukum ketenagakerjaan di sini belum lahir karena hubungan kerja masih sepenuhnya dikuasai oleh majikan. Yang kedua, masa kerja paksa atau feodalisme. Setelah sistem perbudakan perlahan mulai luntur, muncul bentuk kerja paksa atau feodalisme. Pada masa ini, pekerja masih belum bebas karena para pekerja hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban mereka kepada penguasa, raja, atau penjajah. Contoh yang terjadi di Indonesia yaitu kerja rodi di masa kerajaan. Selanjutnya ada kultur stelsel atau tanah paksa pada masa kolonial Belanda pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1870, di mana rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang akan diekspor oleh pemerintah Belanda. Pada masa ini, hukum hanya mengatur agar tenaga kerja tetap tersedia untuk memenuhi kepentingan penjajah saja, bukan untuk melindungi hak para pekerja. Yang ketiga, masa revolusi industri dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Pada masa ini, mesin mulai menggantikan tenaga manual, sehingga terjadi kebutuhan tenaga kerja pabrik yang melonjak, sehingga banyak masyarakat yang dari desa pindah ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Di sana, mereka dieksploitasi dengan jam kerja yang panjang, tanpa cuti, upah yang tidak layak, bahkan anak dan perempuan dipaksa untuk bekerja. Dari sini lahirlah hukum perburuan modern untuk melindungi para pekerja. Misalnya di Inggris ada Factory Act 1833, di mana mengatur tentang jam kerja dan larangan anak bekerja di bawah umur. Setelah lahirnya hukum dari Inggris, negara lain juga mulai menyusul sehingga terbentuk standar internasional. Yang keempat, masa kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa ini, buruh di pribumi dieksploitasi di perkebunan, pertambangan, proyek infrastruktur. Pada zaman ini juga lahir aturan hukum kolonial. Yang pertama ada Coelie Ordonantie 1880. Di sana mengatur tentang buruh kontrak dengan hukuman yang keras. Yang kedua ada Regeling Kinderarbeit 1909, yaitu larangan kerja anak di bawah umur 12 tahun. Yang ketiga ada Arbeit Simpesti tahun 1901, pengawasan kerja. Namun hukum ini banyak melindungi kepentingan penguasa Belanda. Yang kelima, ada masa kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1965. Di sini, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pekerja. Kedua, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 tenaga kerja yang menjadi tonggak pertama hukum ketenaga kerjaan nasional. Yang ketiga, mulai diatur soal jam kerja, cuti, keselamatan kerja, dan perlindungan ibu dan anak. Yang keempat, buruh mulai memiliki kekuatan melalui serikat pekerja, meski masih dipengaruhi oleh politik. Yang keenam, ada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pada masa ini, hubungan industrial diarahkan demi stabilitas ekonomi. Yang kedua, lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja. Lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan pada masa ini juga, kebebasan buruh mulai dibatasi. Serikat pekerja dikendalikan oleh pemerintah.
pengusaha. Yang ketujuh, ada era reformasi hingga sekarang. Buruh pada era reformasi hingga sekarang lebih bebas berserikat dan menyuarakan haknya. Juga pada masa ini lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan internasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Yang kelima, Undang-Undang Cipta Kerja 2020, revisi 2023. Pada masa ini juga, hukum ketenagakerjaan semakin kompleks, meliputi hak, kewajiban pengusaha, hingga jaminan sosial. Setelah materi yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa sejarah hukum ketenagakerjaan berawal dari masa perbudakan dan kerja paksa, ketika para pekerja sama sekali tidak memiliki hak dan hanya menjadi alat bagi majikan pengusaha. Revolusi industri menjadi titik balik lahirnya aturan perburuan modern karena kondisi kerja yang sangat buruk, memunculkan tuntutan akan jam kerja yang wajar, larangan kerja anak, dan perlindungan keselamatan. Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan berkembang dari aturan kolonial yang lebih berpihak pada penjajah. Kemudian, setelah kemerdekaan tahun 1945, memperoleh dasar kuat dari Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan hingga reformasi yang semakin menekankan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. Secara keseluruhan, sejarah ini menunjukkan pergeseran besar dari eksploitasi menuju perlindungan hak buruh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku